DPR dengan seenaknya berpatokannya pada gaya hidup mereka. Nah, masyarakat UMR dan seterusnya, gaji di Jakarta segini, di Jogja segini, itu bukan pada gaya hidup, tapi kita dipaksa untuk garis hidup kalian tuh segini gitu loh. Perampasan aset, koruptor katanya mau zero tolerance, dikejar sampai Antartika. Dikejar sampai Antartika. Negara dibilangnya efisiensi, tapi kompensasinya kenapa masyarakat yang harus menanggung beban? Untuk mendengarkan musik di kafe ada pajak royalti itu kan juga otoritas untuk menetapkan royalti. Kita lihat yang demo sekarang dari anak SMP, anak SMA, ibu-ibu, artis, untuk isu sebetulnya yang dipikir-pikir agak jauh, nggak langsung relate dengan kehidupan mereka. Ya, tetapi itulah bukti bahwa solidaritas hari ini adalah solidaritas post ideologi yang menyeberang kemana-mana, dan itu mengakumulasi power yang lebih dahsyat ketimbang 98 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin, dan ini dalam suasana kegembiraan yang menyala. Jelas. The Red tadi malam menang 1-0 lawan Arsenal. Iya, itu harus dirayakan. Harus dirayakan. Tapi pada saat yang sama Indonesia juga sedang menyala. Gitu. Iya, betul. Dalam pengertian lain, kalau kita amati kemarin ya, sebelum di level nasional, di level lokal, di Pati demonstrasi masyarakat melawan atau protes kenaikan pajak, direspon secara agak arogan lah ya oleh bupatinya, dan menimbulkan perlawanan yang justru lebih masif gitu. Dan skala itu tidak hanya terbatas di Pati, kemudian ucapan yang agak menantang publik juga di level pusat. Dan orang menggeruduk DPR gitu, merambat kemana-mana dari situ, terus kemudian merambat kemana-mana. Sebagai pengamat sosial, gerakan sosial politik gitu, Pak Ade melihatnya apa yang terjadi sebenarnya di negara kita ini, di bangsa kita ini? Sebetulnya kita pernah membahas fenomena ini beberapa waktu lalu di sini ya, Mas Siva. Waktu itu kita masih ingat, misalnya kita membahas tentang One Piece kan? One Piece ya, One Piece tentang di mana waktu itu ada kita sudah mencoba memberikan semacam peringatan gitu loh, bahwa gerakan-gerakan seperti ini akan menjalar kemana-mana jika negara respon-responnya seperti terlalu formalistik, terlalu mekanistik, dan sangat instrumentalis gitu ya, sehingga seperti kata Mas Siva tadi, akibatnya ada snowball effect. Efek bola salju yang makin lama makin gede kan, seperti bola salju menggelinding. Apa yang bisa kita baca dari semua ini? Setidaknya saya kira ini kita sedang berada di mana otoritas politik itu sedang berhadapan versus solidaritas massa. Jadi yang pertama poinnya adalah otoritas versus solidaritas. Otoritas versus solidaritas. Otoritas yang dimiliki oleh level bupati seperti dalam kasus Pati digunakan sedemikian rupa tanpa konfirmasi sosial ya, dengan argumen bahwa pembangunan butuh biaya, tapi kemudian kompensasinya adalah pajak dinaikkan, dan itu kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang sama di wilayah lain. Jadi otoritas itu kemudian seolah-olah dalam bayangan pemilik otoritas, bupati, pejabat publik yang lain, anggota parlemen, seolah-olah
masyarakat akan menerima begitu saja dengan argumen-argumen yang sangat misalnya saya menyebutnya argumen pemerintah yang sangat teknokratik gitu ya. Teknokratik, negara dibilangnya efisiensi, tapi kompensasinya kenapa masyarakat yang harus menanggung beban? Untuk mendengarkan musik di kafe ada pajak royalti itu kan juga otoritas. Otoritas untuk menetapkan royalti. Suara burung kena royalti gitu loh. Jadi kemana lagi masyarakat itu semuanya berhadapan dengan otoritas yang disalahgunakan. Terbentur dengan otoritas formal birokratik itu tadi ya. Dan itu tadi otoritasnya cenderung abuse of power gitu, abuse of authority gitu. Jadi kemudian yang meledak baru-baru ini kan di parlemen misalnya. Itu juga menurut saya dalam bacaan saya kita harus cari trace-nya pada otoritas-otoritas yang disalahgunakan gitu loh. Dan mereka para pemilik otoritas itu tidak tahu bahwa di masyarakat sudah terbangun solidaritas yang mengatasi otoritas itu dan meledak dalam suatu gerakan sosial yang sangat dahsyat, yang masif, yang ongkos sosial dan historisnya sangat mahal bagi bangsa ini gitu. Oke, kita bedah satu persatu dari sisi otoritasnya, Pak Ade. Sebenarnya gini, orang mendapatkan otoritas itu kan sah-sah saja. Artinya secara formal melalui pemilu mereka memang dipilih entah sebagai pemerintah daerah, legislatif atau bahkan presiden gitu. Mereka mendapatkan otoritas mandat itu secara formalnya dapat ya. Betul. Tapi kemudian yang tadi disebut oleh Pak Ade, kenapa kemudian muncul abuse? Apa alasan atau faktor yang menyebabkan orang mengabuse otoritas yang sudah dimiliki dengan mandat rakyat itu tadi? Kejadian ini sebetulnya pernah terjadi dalam sejarah keruntuhan rejim-rejim sosialis di Eropa Timur tahun 93. Ada seorang sosiolog namanya Ralph Dahrendorf. Dahrendorf. Iya, itu penulis tentang runtuhnya komunisme yang sangat luar biasa. Ralph Dahrendorf di dalam tulisannya mengapa negara-negara komunis yang sangat otoritatif jatuh, ya kan? Tercerai-berai, Jerman Timur jatuh, Rumania, Hungaria dan seterusnya. Itu karena otoritas-otoritas itu tidak berpijak pada ruang historis dan hanya berpijak pada ruang ideologis. Gitu loh. Jadi otoritas-otoritas yang berpijak pada ideologis itu penuh dengan janji gitu loh. Janji-janji misalnya oke, kalau kalian mau pembangunan ini berlangsung harus dipajakin gitu loh. Pajak dengan janji nanti begini A, B, C didistribusi untuk pemerataan kesejahteraan gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi kata Ralph Dahrendorf? Si masyarakat di Eropa Timur itu kemudian berteriak, kami butuh roti, bukan butuh ideologi hari ini gitu loh. Kami itu tidak butuh. Kita nggak makan ideologi. Iya, kita tidak butuh ideologi. Nah, otoritas-otoritas yang terlalu ideologis, artinya itu otoritas itu hanya bisa ditafsirkan secara subjektif oleh penguasa, gitu loh. Referensi dari semua itu, politik anggaran itu, sepenuhnya bukan dari kehidupan sosial, tapi dari gaya hidup kaum elit, gitu loh. Gaya hidup ya. Iya, kita melayani gaya hidup, gitu loh. Bayangkan misalnya anggota parlemen digaji kemarin yang heboh itu berapa nilainya? 3 juta, 50 juta, 50 juta untuk rumah. Nah itu kan artinya kan referensi mereka menaruh angka-angka itu kan pada gaya hidup mereka.
Sementara pemenuhan gaya hidupnya. Sementara mereka mengetok undang-undang untuk UMR, upah regional minimum regional itu pada batas yang minimal, batas hidup, bukan pada gaya hidup gitu loh. Sementara DPR dengan seenaknya berpatokannya pada gaya hidup mereka. Nah, masyarakat UMR dan seterusnya, gaji di Jakarta segini, di Jogja segini, itu bukan pada gaya hidup, tapi kita dipaksa untuk garis hidup kalian tuh segini gitu loh. Nah, ini kan otoritas yang menurut saya terlalu ideologis gitu loh. Terlalu ideologis, sehingga menurut saya apa yang ditulis oleh Ralph Dahrendorf itu di tahun 93 untuk menggambarkan, dia menggambarkan bagaimana waktu itu patung Lenin rubuh di Praha dan digantikan oleh patung Michael Jackson. Yang menggambarkan bahwa masyarakat itu udah muak dengan ideologi dengan jargon-jargon gitu. Gantinya patung Michael Jackson waktu itu kan. Itu menggambarkan bahwa otoritas pada akhirnya yang hanya bersandar pada ideologi itu akan mengalami resistensi dari solidaritas yang berbasis pada ruang historis gitu loh. Ya mungkin ada yang mereplay begini. Kalau referensinya Eropa Timur komunis itu memang ideologis. Tapi kalau di konteks Indonesia, kayaknya mungkin ideologis yang dimaksud Pak Adi tadi itu tidak seideologis, bukan ideologi seperti Eropa Timur yang komunis atau ideologi tertentu. Kan partai-partai dari berbagai macam ideologi jadi satu ini di sini. Betul. Ideologinya berarti gaya hidup tadi atau gimana? Bukan. Kita pernah di podcast ini saya mau mengatakan ideologi yang diusung Prabowo itu kan developmentalism. Gitu lah. Developmentalism. Jadi developmentalism menjadi ideologi di mana karena dia menjadi ideologi, maka otoritas itu digunakan dalam rangka membangun developmentalism itu. Atas nama pembangunan, persis mengulang kembali gaya-gaya Orde Baru dengan packaging yang baru gitu loh. Saya menyebutnya waktu itu di sini neo-developmentalism. Neo-developmentalisme itu ya. Jadi itulah ideologinya gitu loh. Jadi masyarakat akhirnya itu seperti nomenklatur untuk budgeting gitu loh. Dan tidak pernah dilibatkan mereka tuh bisa enggak misalnya gitu. Jadi masyarakat itu seperti variabel statistik dari developmentalism gitu. Nah itu menurut saya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa social revolution yang menggambarkan ketika otoritas-otoritas itu hanya merefer pada gaya hidup kaum elit, pada kebutuhan untuk melanggengkan kekuasaan, mereka akan berhadapan dengan solidaritas. Masa yang hari ini kita lihat sudah post ideologi. Solidaritasnya itu. Sebelum kita ngobrolin soal solidaritas, kalau tadi neo-developmentalismenya Prabowo. Jadi misalnya untuk kepentingan neo-developmentalismenya itu dicitrakanlah bahwa rezim ini atau pemerintahan ini mempunyai keberhasilan dengan indikator pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Betul. Dengan tingkat pengangguran yang jauh berkurang, kira-kira begitu ya. Cerita-cerita indah tentang keberhasilan pembangunan begitu ya. Dan pada saat yang sama diikuti citra keberhasilan itu dengan gaya hidup para elitnya gitu kira-kira begitu ya. Dan itu yang menyebabkan tadi yang disebut sebagai abuse tadi. Jadi di situ mereka kemudian karena untuk menopang gaya hidup mereka punya standar itulah kemudian yang membuat otoritas yang mereka pegang itu pada akhirnya disalahgunakan gitu. Mentang-mentang misalnya jadi bupati maka
kita merasa punya otoritas untuk menaikkan pajak bumi bangunan berapa persen itu kemarin di Pati itu? 450% atau berapa itu? Iya kan melangit banget. Kita tidak tahu Pati itu struktur demografisnya seperti apa gitu. Tingkat ekonominya seperti apa, penganggurannya seperti apa gitu. Sehingga muncul perlawanan-perlawanan yang saya sebut tadi solidaritas post ideologi gitu loh. Oke, sekarang tentang solidaritas itu munculnya dari mana? Apakah karena tadi itu kondisi eksternal atau tadi situasi otoritas yang abuse tadi itu menimbulkan solidaritas, atau memang ada secara organik solidaritas itu terbentuk di tingkat bawah, atau gimana Pak Ade melihatnya? Saya kadang-kadang merefleksikan apa yang terjadi ini dengan tahun 98. Saat Indonesia juga mengalami kurang lebih fenomena yang sama. Kebetulan waktu itu juga saya jadi ya aktivis pinggiran waktu itu tahun 98. Tapi saya bisa mengidentifikasi beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan gitu loh. Yang sama menurut saya, abuse of authority-nya udah sama gitu. Cuma tahun 98 ada variabel eksternal, variabel IMF, Bank Dunia, ekonomi, terus juga konflik di kalangan elit waktu itu. Nah sekarang variabel eksternal mungkin tidak terlalu ini, ekonomi kita lumayan lah dari sisi dari sisi capaiannya. Konflik elit mungkin sejauh ini sih konflik yang ada di dalam sistem, maksudnya bukan yang di luar sistem ya. Masih relatif terjaga karena mungkin politik Prabowo juga berhasil meredam itu semua. Tapi di Orde Baru itu, nah begitu solidaritas muncul, 98 kolaps negara. Sekarang mungkin bisa diatasi oleh politik mitigasi yang kemarin kita dengar dari Prabowo. Setelah itu dia berjanji akan memberikan, akan melayani, akan mengakomodasi tuntutan-tuntutan seperti menghilangkan tunjangan-tunjangan buat anggota DPR misalnya. Jadi dari mana gerak? Nah ini adalah fenomena new social movement menurut saya. New social movement. Iya, gerakan sosial baru. Kalau old social movement itu isu diperjuangkan oleh aktor yang relevan dengan isu itu. Mahasiswa buruh. Isu buruh akan digerakkan oleh kaum buruh. Kaum buruh, serikat buruh. Oke. Isu misalnya politik secara umum, misalnya tentang demilitarisasi, tentang HAM, itu digemakan oleh kalangan aktivis human rights defender misalnya. Pembela HAM misalnya, NGO, betul, ormas lah. Tapi sekarang isu apapun itu akan dikerubuti oleh aktor yang sama. Tapi aktor yang sama itu terdiri dari spektrum yang sangat beragam. Kita lihat yang demo sekarang dari anak SMP, anak SMA, ibu-ibu, artis, untuk isu sebetulnya yang dipikir-pikir agak jauh, nggak langsung relate dengan kehidupan mereka. Ya, tetapi itulah bukti bahwa solidaritas hari ini adalah solidaritas post ideologi, yang menyeberang kemana-mana dan itu mengakumulasi power yang lebih dahsyat ketimbang 98 gitu. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam minggu-minggu ini yang bikin kita sedih gitu ya. Repetitif sekali di bangsa ini. Kok harus begitu? Kok menegur pemerintah itu harus mengalami gejala-gejala chaos kayak gini gitu kan? Ya, kalau istilah netizen itu kan no viral, no justice. Kalau ini no chaos, no change, no justice. Nah itu juga, dia gitu. kan menurut saya itu nggak perlu. Kalau dia sadar terlebih dahulu. Kalau tadi kita juga sempat berbincang tentang ini model kepemimpinan
Pak Prabowo ini kayak gimana sih? Iya. Kalau kan tadi dimunculkan istilah kepemimpinan yang regresif gitu ya, Iya. Berdasarkan tulisan Yudi Latif di Kompas beberapa waktu yang lalu itu. Betul. Apakah memang begitu kalau juga bacaan Pak Ade itu? Iya, kalau ya dulu di sini juga saya pernah menyebut bahwa ada tendensi untuk tampilnya neo-developmentalis. Developmentalisme dalam bentuk baru. Kurang lebih ya regresif itu. Ingin revitalisasi lagi gaya-gaya militerisasi pembangunan pada masa Orde Baru, ya kan? Semuanya kemudian kekuasaan itu kayak instalasi politik yang ya diusahakan lah uang itu beredar di situ-situ aja gitu kan. Tapi di ruang yang sama masyarakat sedang membangun algoritma kemuakan tadi yang akhirnya sampai pada titik ledak yang tidak bisa dicegah gitu kan. Jadi menurut saya saatnya lah Pak Prabowo untuk menyisir satu-satu tuntutan-tuntutan yang paling logis yang dituntut dan paling mungkin disediakan dalam rangka meredam kelas-kelas yang berbahaya tadi gitu loh. Perampasan aset, koruptor katanya mau zero tolerance tuh. Dikejar sampai Antartika. Nah sekarang dibuktikan aja gitu loh. Terus yang model-model pembangunan yang terlalu militeristik menurut saya yang bukan ranah misalnya TNI dengan kepolisian, mau udahlah ya di ini aja gitu loh, di normalisasi lagi menjadi urusan kaum profesional, kaum sipil dan profesional gitu kan. Ahlinya lah. Pada ahlinya katanya dia udah percaya sama ahli-ahli dalam negeri gitu loh. Nah itu diberi ruang gitu loh. Jangan sampai universitas itu hadir lama-lama hanya memproduksi itu tadi orang yang berada pada algoritma kemuakan tadi gitu. Jadi ini mengerikan gitu loh, mengerikan sekali gitu. Kalau menurut Pak Ade, ini kan salah satu dalam konteks model kepemimpinan ini tadi kan salah satu yang Prabowo kan lahir dalam suasana batin atau kesejarahan Orde Baru, mau nggak mau bisa dilihat seperti itu dengan background militernya dan segala macam. Tapi di sisi yang sama juga ada tuntutan demokrasi, terus kemudian orang tua yang juga ngerti lah soal sosialisme demokrasi. Itu fase pertama. Fase kedua juga dia naik jadi presiden ini kan nggak bisa dilepaskan dari jasa presiden ke-7 Jokowi dengan anaknya dan segala macam. Kalau menurut Pak Ade, dia perlu untuk membuat seperti kalau istilah Rocky Gerung itu radical break gitu dengan sebelumnya atau gimana? Atau dia sebenarnya nggak bisa melepaskan diri dari ikatan masa lalu, jasa-jasa dan budi-budi masa lalu. Sebetulnya ada komentar dari para Indonesianis di luar sana. Istilah untuk menyebut Prabowo itu apa ya? Dedi apa gitu loh. Karena dia ingin menghidupkan kembali ajaran Sumitrojoyo Hadikusumo tentang ekonomi kerakyatan. Jadi ada Dedi apa gitu, saya lupa istilahnya tuh kan, ada itu. Jadi tapi dia seperti disampaikan Mas Ipa tadi, terbentur bahwa dalam kenyataan dia juga produk dari hasil ya kompromi lah, kasarnya kompromi. Karena mungkin dia ini adalah kesempatan terakhir mau jadi presiden, dia mengkompromikan beberapa hal dari dirinya dengan presiden lama Pak Jokowi, dengan resiko dia harus menerima Gibran sebagai wakil presiden misalnya. Nah, itu menambah rumit. Di satu sisi dia ingin menghidupkan kembali ajaran Sumitrojoyo Hadikusumo yang kita tahu pakar ekonomi, nasionalisme ekonomi lah jargonnya kan, sosialis kan, lebih ke pro pasar. Di sisi lain dia juga
hasil endorsement dari Jokowi yang pro pasar. Nah, gimana itu mendamaikannya kan? Tapi di sisi lain dia mengeksekusinya dengan keterlibatan militer dari Soeharto misalnya. Itu kompleks banget kan? Kompleks. Jadinya kompleks banget. Artinya dari situ aja kita sukar itu loh untuk melihat bahwa Pak Prabowo ini di tahun-tahun pertamanya akan benar-benar memunculkan ide-ide pembangunan yang pro publik gitu loh, yang pro publik gitu loh. Ditambah lagi dengan jejaring partai politik yang kita tahu juga sangat tidak pro publik gitu kan, dari sisi visi misi maupun komposisi dari elit-elit yang ada di parlemen misalnya. Jadi menurut saya sebelum segalanya terlambat mungkin diperlukan terobosan. Dicari itu dari berapa butir tuh ya yang dituntut, ada 8 sampai 10 butir itu kan, misalnya yang levelnya policy aja kita arsir ya. Kan ada yang levelnya politis kayak yang levelnya politis misalnya bebaskan para demonstran yang ditangkap gitu kan. Itu level politis, level sangat bisa itu kan. Immediate lah, bisa langsung gitu. Langsung gitu lah. Nah, kita tunggu yang sifatnya strategis gitu, yang sifatnya policy gitu loh. Seperti tadi perampasan aset, hukuman bagi koruptor, mengurangi jabatan-jabatan komisaris bagi wamen gitu loh. Bagi wamen. Wamen kan semuanya sekarang rata-rata double gitu, double job gitu kan. Itu aja udah menimbulkan frustasi gitu, frustasi sosial. Enak benar katanya ya berada di lingkaran kekuasaan. Semua jabatan itu adalah pundi-pundi ekonomi gitu kan. Ekonomi, mengurangi juga militer atau polisi di jabatan-jabatan sipil gitu kan. Betul. Ini saja saya pikir ya. Jangan sampai tegurannya itu ya Prabowo anti seminar, anti FGD, ya tegurannya ya sekarang gitu loh. Lewat aksi massa dan seterusnya. Ini lebih menyakitkan gitu loh menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan Prabowo mendengarnya dari layer ini ya, dari layer terdidik gitu loh kan, bukan dari layer ABS gitu loh. Inner circle lingkaran dalamnya itu jangan hanya lingkaran dalam yang ABS. Menyenangkan saja, yang ABS asal Bapak senang gitu, tapi juga yang kritis. Gitu, sehingga dia bisa mendengarkan suara-suara yang memang kritis gitu. Jadi inner circle-nya itu jangan-jangan ini ABS semua gitu loh. Mereka tidak tahu bahwa saya bilang tadi, masyarakat setiap detiknya, setiap harinya itu punya algoritma sendiri tentang negeri ini gitu loh. Yang mungkin berbeda dengan algoritma yang sedang dikompos atau disusun oleh penguasa gitu. Betul. Kalau ada istilah Arab gini, seorang alim itu dribble alimu bil isyarah. Cukup dengan isyarat, dengan FGD, dengan diskusi itu bisa dikritik, bisa diberi ngertilah gitu. Tapi kalau orang bodoh nggak bisa. Nggak bisa ya. Dribble jahilu bil aso. Kalau orang bodoh itu harus dipukulnya dengan menggunakan tongkat. Jangan sampai pakai tongkat kerusuhan dan kekecauan. Itu jangan sampai dengan tongkat api gitu kan. Tongkat api kan. Prabowo harusnya bukan adalah orang yang pinter gitu. Dan Pak Prabowo juga harus tahu. Saya kemarin lihat di internet, di televisi ya, solidaritasnya itu untuk para demonstran, aktivis, itu ternyata sekarang udah cross border gitu loh, cross national border. Bayangin aja, saya cukup kaget itu di X, banyak orang Malaysia yang pesan makanan untuk para aktivis. Itu menarik gitu. Jadi apa ya? Udah kami tuh merasakan kalian gitu loh.
Gila ini. Iya, pesan apa? Kalau solidaritas kepada Gojek pada solidaritas pada Gojek dan para demonstran. Itu di display itu. Jadi kami hai orang Indonesia, kami dari Malaysia, kami bersimpati sama Anda. Kami pesankan, dia display itunya. Orderannya itu misalnya air mineral berapa galon, obat luka, betadin. Dari Malaysia itu. Gitu ya. Itu mengkhawatirkan solidaritas tadi itu ya. Solidaritas melawan otoritas. Dan ini pasti membuat otoritas di Malaysia juga ketar-ketir gitu ya. Saya baru saja juga dapat DM dari teman saya orang Filipina, profesor di Amerika. Dia aslinya dari Filipina. Terus kirim link ke saya gitu. Siapa gimana kabarnya? Terus kemudian dikirim, ini ada protes di Indonesia, keadaanmu baik-baik saja kan? Baik. Sebenarnya juga kami di Filipina juga menginginkan hal yang sama. Protesnya sedahsyat di Indonesia gitu terhadap rezim kami di sini, terinspirasi di Indonesia. Dulu kan majalah Times atau Newsweek mengatakan tentang populisme Asia Tenggara. Waktu Jokowi naik kan, setelah itu tren pemimpin populis di Asia Tenggara kan naik kan. Sempat ada kajian yang sangat banyak banget itu tentang populisme in Southeast Asia kan. Nah sekarang jangan-jangan besok akan memunculkan fenomena itu, solidaritas baru di Asia Tenggara gitu. Saya kaget itu, banyak sekali ternyata yang pesan dari Malaysia kan bisa kan sekarang. Bisa. Nggak punya aplikasinya. Bisa. Mereka pesenin ini makanan terus kardus air mineral, nasi uduk ada di display itu untuk para demonstran itu. Ini gila menurut saya. Apa itu yang disebut tadi juga sebagai gerakan sosial progresif? Betul, gerakan sosial transnasional ini sekarang udah muncul secara real gitu loh, secara real melintas batas, udah post ideologi dan melawan otoritas. Jadi hari ini solidaritas versus otoritas.